Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas sejarah dari tiap kapal pelni yang sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Dan kali ini kita akan membahas KM Binaya. Untuk teman-teman ketahui, KM Binaya ini ternyata sangat minim sekali informasi dan foto-foto dokumentasi yang ada di internet maupun di sosial media. Dan bisa dikatakan kalau kapal ini hampir atau nyaris tidak ada berita yang aneh-aneh, masalah gangguan mesin, dan hampir terlupakan. Saya bingung untuk mendeskripsikan kapal ini bagaimana. Apakah kapal ini kapal favorit di Sampit, di Kumai, di Surabaya, di Bima, di Labuan Bajo, atau di Bontang? By the way, KM Binaya ini memiliki kesamaan yang sama dengan KM Labobar, yaitu sama-sama bawa nama dari Ambon, sama-sama memiliki hiasan dinding khas Ambon, dan sama-sama belum pernah masuk ke Ambon. Sebagai informasi tambahan yang tidak terlalu penting, untuk membuat video ini, saya sampai datang jauh-jauh ke Makassar untuk melihat dan mencocokkan data dengan yang ada di dalam kapal KM Binaya. Langsung aja kita bahas sejarah dari KM Binaya. Untuk KM Lambelu setelah ini ya. Sedikit spoiler dari saya untuk KM Binaya. KM Binaya ini sangat bersih, kapalnya masih melaju dengan cepat dan nyaman. Kapal KM Binaya ini sangat direkomendasikan jika kalian ingin pergi ke Labuan Bajo, Bima, dan Bali. By the way, jangan lupa bilang terima kasih kepada Nahkoda dan seluruh tim yang ditunjuk untuk membawa kapal ini dari Jerman ke Indonesia dengan selamat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan KM Binaya dan pastinya memiliki kenangan tersendiri dengan KM Binaya. Dan untuk Pak Nahkoda dan seluruh tim yang ada di KM Binaya, selamat bertugas ya Pak. Sehat selalu. Video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard KM Binaya. KM Binaya adalah kapal ke-14 yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibangun pada tanggal 4 Juni 1993 di galangan Jos Elmeer Werf, Papenburg, Jerman. KM Binaya ini diluncurkan pada tanggal 31 Desember 1993. KM Binaya ini memiliki 4 sister ship, yaitu yang pertama adalah KM Lauser, yang kedua adalah KM Binaya, yang ketiga adalah KM Bukit Raya, dan yang keempat adalah KM Tilongkabila. KM Binaya ini berangkat dari Jerman pada tanggal 3 Mei 1994 yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1994.
KM Binaya diresmikan dan dioperasikan pada tanggal 4 Juni 1994 di Jakarta. Nama KM Binaya ini diambil dari nama Gunung Binaya yang terletak di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Godmother KM Binaya atau ibu pelindung dari KM Binaya ini adalah Ibu Endang Kusuma Inten Suwono, Menteri Sosial pada tahun 1993. KM Binaya memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Kecepatan KM Binaya saat masih kondisi baru melaju dengan kecepatan 15 knot. Dan saat ini KM Binaya melaju dengan kecepatan 12,6 knot saat berlayar dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Kapal KM Binaya ini berkapasitas 970 orang penumpang dan juga terdapat 87 kru kapal. Awal mula kapal ini terdapat 3 tipe kelas, yaitu kelas 1 yang dapat menampung 14 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 1 berada di dek 5 sebelah kanan. Selanjutnya, kelas 2 dapat menampung penumpang sebanyak 40 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 2 berada di dek 5 sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 916 orang penumpang. Untuk tempat kelas ekonomi terdapat dari dek 2, dek 3, dek 4, dan dek 5 bagian belakang. Dan saat ini fasilitas yang ada di KM Binaya ini adalah fasilitas kelas ekonomi. Untuk fasilitas kamar kelas 1 dan 2 sudah lama ditiadakan. KM Binaya ini memiliki 8 tingkat dek. Dek 1 merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi, dan di bagian tengah ada terdapat pantry. Dek 5 bagian depan merupakan ruang kamar kelas 1 dan kelas 2. Di bagian tengah adalah ruangan makan untuk penumpang kamar kelas 1 dan 2. Dan di bagian belakang adalah ruangan kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal. Di bagian tengah terdapat poliklinik kapal. Dan di bagian belakang ada terdapat musola. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM Binaya. Tempat sekoci kapal di bagian tengah. Dan di bagian belakang terdapat kafetaria. Dan dek 8 merupakan top deck dari KM Binaya. Rute perdana KM Binaya ini berlayar dari Semarang menuju Kumai, Surabaya, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Tarakan, Parepare, Samarinda, Surabaya, Kumai, Semarang. Rutenya pergi pulang. Beberapa tahun kemudian, KM Binaya memangkas rutenya dan berlayar dari Semarang menuju Kumai, Semarang, Sampit, Surabaya, Batu Licin, Parepare, Samarinda. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2013, KM Binaya sempat bertukar rute dengan KM Bukit Raya selama kurang lebih 6 bulan saja, yang berlayar dari Jakarta menuju Belinyu, Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2014, KM Binaya berganti rute dan berlayar dari Semarang menuju Sampit, Surabaya, Batu Licin, Baru, Belang-Belang, Balikpapan, Pasir, atau Tanah Grogot. Rutenya pergi pulang.
Pada tahun 2015, KM Binaya menambah satu rute lagi dan masuk ke Bontang. Dan rute KM Binaya berlayar dari Sampit menuju Semarang, Batu Licin, Baru, Belang-Belang, Bontang, Balikpapan, Tanah Grogot, Batu Licin, Surabaya, Sampit, Semarang. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2016, KM Binaya berganti rute lagi dan berlayar dari Semarang menuju Sampit, Semarang, Batu Licin, Awerange, Bontang, Awerange, Makassar, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Batu Licin, Semarang. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2021, KM Binaya berganti rute lagi dan berlayar dari Benua Bali menuju Bima, Labuan Bajo, Makassar, Awerange, Bontang, Awerange, Bontang, Awerange, Makassar, Labuan Bajo, Bima, Bali, Labuan Bajo, Bali. Rutenya pergi pulang. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Binaya ini teregistrasi di Ambon. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Binaya ini, KM Binaya ini dilengkapi dengan 8 sukoci yang berada di atas kapal. 4 set berada di sebelah kiri dan 4 set berada di sebelah kanan. Untuk sukoci dengan nomor 1 dan 2 dapat menampung penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Sukoci dengan nomor 3 dan 4 dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Sukoci dengan nomor 5 dan 6 dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Dan sukoci dengan nomor 7 dan 8 dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing sukoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, di KM Binaya ini juga dilengkapi dengan sukoci kapsul atau life raft yang berwarna putih yang berada di atas kapal, dengan total jumlah sebanyak kurang lebih 50 kapsul. Masing-masing kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Kapal ini juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, pelampung, dan life jacket dalam jumlah yang banyak. Jadwal dok KM Binaya biasa berlangsung pada bulan Februari dan biasanya berbarengan dengan KM Tilongkabila. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Binaya port stay atau berlabuh jangkar di Makassar pada tanggal 17 April tahun 2020 dan KM Binaya kembali berlayar pada tanggal 27 Juli tahun 2020. Pada saat KM Binaya dock di tahun 2015, KM Binaya melakukan peremajaan ulang kapal dan perbaikan di beberapa dek kapal, seperti renovasi toilet kapal, penambahan stop kontak di setiap seat penumpang kelas ekonomi, pemasangan CCTV di dalam kapal, penambahan wallpaper kapal, dan cat destinasi wisata Let's Go to Karimun Jawa. Setelah KM Binaya turun dock, KM Binaya berganti rute. Yang tadinya melayani masuk ke Karimun Jawa, sekarang berpindah ke wilayah Bali, Bima, Labuan Bajo. Dan cat destinasi wisata Let's Go to Karimun Jawa pada lambung kapal dihapus pada tahun 2020. Pada tanggal 6 Juni tahun 2013, KM Binaya mengalami kandas di Muara Jungkat, Pontianak. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018, KM Binaya ditugaskan untuk membantu evakuasi warga dan wisatawan yang berada di Lombok menuju Bali karena saat itu terjadi gempa. Pada tanggal 4 Oktober 2018, KM Binaya membawa barang bantuan logistik untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu. Kapal berangkat dari Makassar dengan membawa banyak barang. Pada tanggal 17 Desember tahun 2020, KM Binaya masuk ke Balikpapan dan Bitung dalam rangka membantu arus libur Natal tahun 2020. Dan berikut ini adalah artikel tambahan mengenai KM Binaya.
Itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM Binaya, sebuah kapal yang dari tahun ke tahun tetap melayani wilayah Kalimantan. Dan secara keseluruhan, kapal ini sangat bersih dan kru kapalnya juga sangat ramah kepada penumpang. By the way, apakah kalian ada yang pernah ikut berlayar dengan KM Binaya ini? Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian selama berlayar dengan KM Binaya. Apakah kalian mendapat teman baru, saudara baru, atau mungkin ketemu jodohnya di kapal ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.